Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Zaratul Azkia dengan 3 digit NIM terakhir 080. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemodelan dan kontrol PID. Nah, apa itu kontrol PID? PID adalah jantung dari banyak sistem kendali otomatis, di mana metode kendali umpan balik yang paling banyak digunakan di industri. Ini adalah algoritma yang cerdas dan serbaguna, menggabungkan tiga aksi kendali utama di mana proporsional, integral, dan derivatif yang bertujuan untuk mengatur sistem secara dinamis, memastikan ia mencapai set point yang diinginkan dengan cepat dan stabil, minimalkan kesalahan dan osilasi. Nah, komponen PID dan fungsinya yang pertama proporsional, di mana bertindak berdasarkan kesalahan saat ini. Semakin besar selisih antara nilai aktual set point, maka semakin besar koreksi yang diterapkan, tetapi tidak menghilangkan kesalahan steady state. Yang kedua, integral, di mana mengkoreksi akumulasi kesalahan masa lalu, di mana komponen yang menghilangkan error steady state dengan cara bertahap menyesuaikan output berdasarkan jumlah kesalahan dan waktu ke waktu. Terus derivatif, di mana melihat masa depan dengan memprediksikan tren kesalahan. Komponen ini mengurangi overshoot dan meningkatkan stabilitas sistem dengan merespon laju perubahan kesalahan. Nah, untuk pemodelan sistem kendali PID, di mana untuk merancang dan menganalisis sistem kendali PID, langkah pertamanya itu memodelkan sistem yang akan dikendalikan. Ini biasanya dilakukan untuk fungsi transfer, di mana fungsi transfer adalah representasi matematis yang menghubungkan input dan output sistem. Dalam domain Laplace, fungsi transfer PID dijelaskan sebagai CX sama dengan KP plus KI per S ditambah KDS. Pemodelan ini sangat penting. Ini memungkinkan kita untuk simulasikan perilaku sistem, menguji berbagai parameter tanpa mengganggu perangkat keras fisik, dan menyetel parameter PID. Nah, untuk metode tuning PID terdapat pada Ziegler Nicholas, yaitu salah satu metode tuning PID klasik yang paling populer dan mudah diterapkan, terutama di lingkungan industri. Nah, metode ini didasarkan pada eksperimen sederhana, yaitu mengamati respon sistem terhadap sinyal step atau menemukan titik osilasi kritis. Dari respon ini, nilai KP, KI, dan KD-nya dapat diturunkan, meskipun mungkin bukan yang paling optimal. Nah, untuk studi kasusnya, misalkan pengendali level liquid, di mana aplikasi praktis kontrol PID ini ditemukan di berbagai sektor industri, salah satunya PT Pertamina Hulu Energi NSB. Di sini kontrol PID-nya digunakan untuk menjaga kestabilan level liquid pada knockout drum flare start di sebuah komponen vital dalam operasi minyak dan gas. Nah, dengan menggunakan metode Turing Trius-Leuben, sistem berhasil mencapai stabilitas level yang optimal. Nah, parameternya diperoleh adalah KP-nya 63,33, KI-nya 11,5,2, dan menghasilkan waktu settle yang sangat cepat 2 menit tanpa overshoot. Ini adalah bukti nyata efektivitas PID dalam menjaga operasi industri yang aman dan efisien. Nah, tantangan dalam kontrol PID yaitu tuning yang kompleks, di mana menemukan parameter tuning yang tepat dapat menjadi tantangan karena setiap sistem memiliki karakteristik yang unik dan memerlukan penyesuaian yang cermat. Lalu sistem non-linear, di mana sistem dengan perilaku non-linear dan gangguan eksternal, misalnya berupa beban dan noise, dapat mengurangi performa kontrol PID standar secara signifikan. Lalu keterbatasan
adaptasi di mana PID tradisional kurang adaptif terhadap perubahan kondisi operasional. Solusinya melibatkan pengembangan metode tuning adaptif dan hibrid seperti fuzzy PID atau algoritma optimasi. Nah, untuk inovasi kontrol PID yaitu model yang pertama basis reinforcement learning, di mana pendekatan inovatif ini memungkinkan tuning PID secara otomatis untuk mencapai performa optimal. Sistem belajar dan integrasi dengan lingkungan untuk menyesuaikan parameter PID sistem secara dinamis. Lalu fuzzy PID yaitu mengubah kontrol PID dengan logika fuzzy yang memungkinkan sistem untuk menangani ketidakpastian dan ketidaklinearan dengan lebih baik. Ini meningkatkan adaptasi dan ketahanan terhadap gangguan. Contohnya yaitu nyata dan inovasi. Ini terlihat dalam pengendalian motor sinkron magnet parameter di mana fuzzy PID yang dikombinasikan dengan algoritma pencarian optimal seperti algoritma PSO, di mana algoritma genetik menghasilkan akurasi dan efisiensi yang lebih tinggi. Lalu simulasi implementasi PID biasanya menggunakan MATLAB atau implementasi dengan Arduino sistem kendali debit air. Nah, di praktikum kali ini kelas saya menggunakan sistem simulasi dengan MATLAB. Nah, untuk kesimpulan mungkin PID adalah metode kendali sederhana, efektif, dan serbaguna menjadikan pilihan utama untuk berbagai aplikasi industri. Nah, pentingnya pemodelan dan tuning untuk mencapai performa optimal, kemungkinan sistem yang akurat tuning parameter PID tepat sangatlah krusial. Yang ketiga, masa depan kontrol adaptif, di mana pengembangan metode tuning adaptif dan hibrid ini menjadikan peningkatan kontrol yang signifikan untuk sistem yang lebih kompleks dan dinamis. Yang terakhir, eksplorasi aplikasi, di mana teruslah mengeksplorasi aplikasi PID dalam berbagai bidang industri untuk membuka potensi penuhnya mencapai hasil terbaik. Nah, mungkin sekian untuk materinya. Kita bisa lanjutkan dengan simulasi. Nah, di sini saya akan mensimulasikan permodelan motor DC. Nah, sebagaimana di minggu kemarin kita udah belajar dengan modul yang disampaikan oleh dosen, di sini saya akan mengulangi tutorial simulasinya kembali. Nah, pertama-tama kita memasukkan sebelumnya kita masuk ke Simulink, lalu kita mencari beberapa komponen-komponennya. Yang pertama kita mencari komponen inputnya, lalu kita klik.
Oke, sedikit menjelaskan mengenai beberapa komponen yang telah saya masukkan, di mana voltage sebagai sumber tegangan arus DC yang menjadi inputnya, lalu ke K ini, di mana K ini sebagai konstanta gaya gerak listrik balik atau black EMF, di mana menghasilkan tegangan baik yang sebanding dengan kecepatan putar motor. Lalu ke resistor, di mana sebagai resistansi, di mana hambatan lilitan jangka atau armatur resistansi untuk menggambarkan rugi-rugi resistif di belitan motor. Lalu ke L ini, di mana sebagai induktansi, di mana lilitan jangka yang menyebabkan adanya sifat menahan perubahan arus pada kumparan motor. Lalu 1/S ini, di mana integrator arus yang hasil integrasi dari tegangan yang diterapkan setelah melewati R dan L ini. Sebagai output ini adalah arus jangka I-nya yang ini. Lalu ke KT, di mana KT ini sebagai mengubah arus jangka I menjadi torsi elektromagnetik, di mana rumusnya T sama dengan KT dikali I. Lalu ke dampil di B, di mana menggambarkan gesekan mekanik atau beban viskos yang menahan putaran. Lalu ke J, di mana inersial mewakili momen inersial rotor sebagai menghasilkan kecepatan sudut. Lalu ke 1/3 lagi ke integrator untuk menghasilkan posisi sudut poros motor setelah mengintegrasikan kecepatan. Lalu lanjut ke output yang menghasilkan kecepatan sudut poros motor sebagai keluaran utama. Ini kita ubah lagi menjadi plus minus. Oke. Lalu kita blok semuanya. Tunggu. Kita blok semuanya. Pencet ini. Nah, selanjutnya kita membuat rangkaian. Nah, ini tuh berfungsi subadditif itu untuk meringkas menjadikan satu buah komponen. Lalu kita rangkai kembali, di mana terdapat step, crop, transfer FNC, dan sum. Sebentar. Nah, setelah kita merangkai untuk yang kedua, di mana di sini terdapat untuk inputnya step yang berfungsi untuk memberikan sinyal referensi kecepatan atau posisi yang diinginkan motor. Lalu summing junction, di mana terdapat plus dan minus untuk menghitung error atau referensi output. Selisih ini menjadi masukan controller. Dan lalu transfer function, di mana pengendali biasanya berupa PI controller untuk mengatur kecepatan motor, lalu memberikan sinyal tegangan kontrol berdasarkan error. Setelah itu, terdapat voltage submit, merupakan model dari motor DC yang kita rangkai pertama tadi.
di mana terdapat input tegangan hasil kontroler, lalu output kecepatan sudut motor. Dan lalu scope ini untuk feedback loopnya, output kecepatannya motor. Lalu scope untuk menghasilkan hasil simulasi kecepatan terhadap waktu. Nah, setelah itu kita masukkan codingannya, di mana R sama dengan 1 merupakan resistansinya, L sama dengan 0,5 induktansinya, K 0,01, KE, sorry ini salah, KE-nya 0,01, di mana konstanta gerak listrik baliknya, terus KT-nya 0,1 merupakan konstanta torsi, J sama dengan 0,1 merupakan inersial rotor, dan B 0,1 merupakan koefisien redaman. Nah, kita kembali ke simulingnya, lalu kita running. Nah, di mana terdapat grafiknya merupakan di mana grafik pada scope tersebut menunjukkan respon step tertutup dari sistem kontrol motor DC, di mana pada awal simulasi kecepatan motor meningkat cepat dari kondisi diam hingga mencapai nilai referensi sekitar 1 dengan rise time kurang lebih 0,3 detik. Namun sempat mengalami overshoot di mana sekitar 5% sebelum turun sedikit dan akhirnya stabil kembali mendekati nilai set point setelah waktu sekitar 1,5 sampai 25 sampai 2 detik. Sistem mencapai kondisi steady state dengan error yang sangat kecil, sehingga dapat disimpulkan bahwa controller berhasil membuat motor DC mengikuti perintah kecepatan dengan baik, meskipun terdapat sedikit overshoot pada fase transiennya. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.